Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial ngaji budoyo. Dulur-dulur Enik TV, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya ini akan membabar dua pusaka, yakni di pusaka Sabu Inten. Nah, dulur-dulur Enik TV, sebenarnya pusaka Sabu Inten kita sudah tahu bahwasanya pusaka ini adalah pusaka agemannya seorang pangeran. Tentunya di sini memang dua pusaka Sengklat dan Sabu Inten itu ya kekuatannya ibaratnya ya secara kewibawaan dan sebagainya itu 11-12. Jadi sama-sama mempunyai kekuatan dan kekurangan masing-masing. Nah, cuman di sini dulur-dulur TV, kenapa Sabu Inten ini sangat amat ibaratnya kita sebagai seorang penggemar Tosanaji, pecinta Tosanaji, kalau belum mempunyai pusaka Sabu Inten itu memang kelihatannya masih belum afdol, karena ya memang ya pusaka ini ibaratnya sebagai tameng kita, sebagai iket kita, karena sabuk kita sudah tahu bahwasanya sabuk adalah iket yang harus kita pertahankan mulai semuanya apapun itu. Nah, dulur-dulur TV, sebenarnya saya sudah yang dulu-dulu sudah pernah saya ulas bahwasanya ada Sabu Inten ini mempunyai pemeran masing-masing di dalam kehidupan kita. Bahkan di era kerajaan mungkin ya Mataram ataupun mungkin ya Cirebon dan sebagainya, Sabu Inten itu tidak ibaratnya dibuat sebanyak Sengklat. Itu memang benar. Karena saya sendiri juga kurang mendapatkan informasi ya, kenapa kok memang Sabu Inten itu tidak dibanyak atau dibuat banyak itu seperti pusaka Sengklat. Itu memang tidak seperti itu. Jadi mungkin dulu ada beberapa hal yang sekiranya kesiningkeran daripada Sabu Inten itu sangat amat terjaga. Mungkin dari seperti itu. Jadi bahwasanya empu pun menciptakan atau mengkaryakan sebuah pusaka Sabu Inten itu juga tidak serta-merta saya membuat pusaka Sabu Inten terus langsung saya membuatnya 2 pusaka, 3 pusaka, tidak seperti itu. Nah, dulur-dulur TV, jangan bandingkan pusaka Sabu Inten dengan Sengklat. Itu tidak boleh diperbandingkan. Maksudnya setiap pusaka itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita boleh membandingkan itu yang sejajar. Ketika Sabu Inten ini dengan Sabu Inten ini itu boleh. Tapi jangan membandingkan misalnya Sabu Inten dengan Sengklat itu dari segi apanya dulu. Misalkan dari segi tangguhnya dan sebagainya itu kurang pas. Nah, kalau dari mungkin isoterinya lah itu sudah beda lagi. Nah, soalnya Sengklat juga mempunyai isoteri yang bagus, Sabu Inten apalagi. Jadi seperti itu. Nah, langsung saja dulur-dulur NTV, saya akan membabar 2 pusaka Sabu Inten pada kesempatan malam hari ini. Saya mulai dari ini dulu. Nah, ya ini Sabu Intennya. Kalau kita lihat dari warangkanya, ini adalah warangka Ladrang Solo, jadi seperti ini. Nah, yang sangat amat istimewa dari perabot ini iras ya, Ladrang iras, dan mulai dari ini kan ada beberapa cukitan di sini. Ini ada cukitannya, dan cukitannya ini kan biasanya kan pakai pendok ya, tetapi ini langsung dari kayunya. Jadi langsung dari kayunya. Nah, pakai kayu gembol jati dan full seperti ini. Nah, kita langsung saja lihat ke pusakanya.
ini adalah pusakanya teman-teman, sabuk inten. Nah, rinciannya kita keluknya dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 sudah hampir habis ujungnya karena dimakan usia. Nah, di sini ada sogokannya 2 teman-teman TV. Terus di sini ada kembang kacangnya nguku bimo, jalen, lambi gajah, dan greneng. Nah, ini secara estimasi insya Allah banyak yang sependapat kalau ini estimasinya Pajang. Nah, di sini keindahannya di sini di era Pajang teman-teman TV. Ini sudah ada pamor full meteorit. Terus pamornya ini seperti pamor udan mas. Ini adalah pamor bukan pamor rekan ya. Pamor rekan itu adalah pamor yang ketika sang empu mau membuat pusaka itu sudah direncanakan. Yang seperti oh ya aku harus gawe pamor ini, itu sudah direncanakan. Tapi kalau ini pamornya pamor tiban. Nah, mungkin ini adalah pamor udan mas tiban. Jadi ada bulatan-bulatan di dalam bilahnya. Indah sekali. Dan ini masih sangat amat indah. Nah, kenapa loknya seperti ini? Ini dinamakan lok lamat. Lok lamat itu seperti ini. Nah, ini. Jadi tidak terwengkol seperti era Mataram, terus lagi era Mataram Senopaten, terus ada lagi yang terwengkol Pengging. Jadi tidak seperti itu. Nah, seperti inilah loknya. Dan indah sekali, sangat amat indah sekali. Nah, ini full meteorit teman-teman TV. Indah sekali. Mulai dari sogokan sampai di sini di gonjonya ini pamornya nginden. Pamornya nginden sekali dan tempaannya sangat luar biasa. Tempatnya sangat luar biasa. Tantingnya alah kayak tidak menanting pusaka, sudah ngapas sekali. Makanya pusaka seperti ini teman-teman TV. Kalau kita ini awalnya karatnya luar biasa teman-teman TV. Karatnya luar biasa. Makanya kalau kita tidak segera selamatkan, maksudnya selamatkan itu gimana ya? Awalnya kan karatan, terus kita tidak segera jamaskan, itu ya tidak akan terlihat seperti ini keindahannya. Jadi seperti itu, tidak akan kelihatan seperti ini. Makanya kalau panjenengan mempunyai tinggalan, sekali lagi ayo pokoknya saya ibarkan pokoknya ayo yang mempunyai pusaka tinggalan, yang kiranya pusakanya masih ada tinggalan dari simbah, mungkin dari simbah-simbah yang dulu, monggo segera dijamaskan. Biar nanti nampak sebuah keindahan dari pusaka tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang dari keisoteri ya luar biasa. Jadi bahwasannya pusaka ini adalah pusaka-pusaka nih yang pangeran gitu. Jadi secara esoteri sangat amat luar biasa. Nah, ini pusakanya yang pertama terus. Bahkan mengenai tentang perabot sebenarnya saya masih terheran-heran karena kenapa? Seumur-umur baru mengetahui perabot seperti ini. Mulai dari pendoknya menyatu. Jadi pendoknya menyatu dengan kayunya, menyatu dengan gandarnya. Jadi diukir sendiri, iras gitu. Indah sekali. Ini pendoknya warangkanya saja sudah tidak ternilai dari keindahannya maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk yang kedua kalinya, ini adalah sabu inten yang kedua kalinya. Nah, ini ladrang juga. Nah, cuma ladrangnya ini adalah ladrang Solo, terus ladrang Kadipaten. Biasanya kan kalau pendok kan ya pendoknya pakai pendok sendiri, tidak seperti ini tadi kayu tadi.
Coba kita lihat bilangnya Terus TV. Nah, ini bilangnya. Sangat amat indah sekali. Nah, di sini Terus TV. Ini sebenarnya saya tidak ingin menunjukkan pusaka ini karena pusaka ageman pribadi saya ya. Ini sudah lama sekali pusaka ini. 6 tahun sudah ada ya bersama saya pusaka ini. Ini bahkan majikan sebelum saya, terus akhirnya pindah ke saya, ini sampai sekarang kelihatannya masih belum rela. Ketika saya sowan ke dalamnya beliau sarasya nih, sabu inten ini kayak Gus Watas sih, saya bilang seperti itu. Tenan Gus, aja sampai ibaratnya tenanan aku rawat nih neng sampean tenan. Jadi seperti itu, dia rawat kan gigi Mbah, bilang seperti itu. Nah, ini sabu intennya tangguhnya pas pada waktu itu dibuat di masa-masa Kesultanan Cirebon di era Sultan Agung. Seperti ini. Jadi, kenapa seperti itu? Kita dapat melihatnya dari tipikal pamor. Pamornya luar biasa ngerawit. Nah, ini pendaringan kebak. Ngerawit. Nah, ini kembang kacangnya bungkem. Nah, kembang kacangnya bungkem. Terus di sini ada titipan di bagian pas tengah gonjo. Ini ada titipan pamor puser bumi di bagian sini. Nah, tengah gonjo sini ini ada titipan pamor puser bumi. Sangat amat luar biasa sekali. Pas antara gonjo dan peksi. Kembang kacangnya bungkem dan indah sekali. Ini tuh lucu sekali Terus TV. Pusaka ini. Maksudnya lucunya itu ketika sebenarnya pas pada waktu saya mendapatkan pusaka ini itu ya hanya sekedar ingin main saja ke rumah teman, jadi seperti itu. Terus loh, kok ada pusaka dan seperti itu. Terus saya coba tanya, ternyata ya tidak ada ranah pemaharan sama sekali karena pusaka tinggalan. Terus akhirnya entah kenapa saya sangat amat menginginkan, ibaratnya dengan doa dan sebagainya. Saya doa, saya wirid, terus ya alhamdulillah ketayuh bagus, akhirnya dapat, akhirnya alih rawat ke saya. Jadi seperti ini. Alhamdulillah ini sangat amat spesial ini pusaka ini saya tunjukkan kepada panjenengan. Indah sekali pusakanya. Nah, ini sebenarnya banyak sekali ya yang yang tanya masalah etika pemaharan gitu. Ya, menurut saya gini loh, Terus TV. Ketika kita ke ranah pemaharan, itu kita tidak bisa di situ misalkan terus maharnya kok mahal dan sebagainya, itu karena tidak seperti itu. Pusaka itu bukan kita itu langsung di limit itu sekian, itu bukan seperti itu. Ya misalkan ngapunten, misalkan kalau panjenengan memang keberatan, sudah jangan diikuti, gitu saja. Ya memang belum waktunya nabung atau gimana. Jadi seperti itu. Terus lagi karena ini pusaka itu adalah kesenian tingkat tinggi di dalam seni tempa, seni membuat pamor. Apalagi yang lebih sangat amat istimewa itu adalah seni dari doa tersebut yang dilantunkan kepada pemesan dari pusaka tersebut. Jadi seperti itu. Kita kan tidak tahu, misalkan pemesan dari pusaka Sabu Inten ini kan tidak tahu dulu seperti apa, kan gitu. Nah, kita bisa merasakan, wah ini sangat energinya sangat bagus ya tahu. Karena dari langgamnya dari pusaka ini, wah indah sekali, pamornya indah sekali, doanya gak mungkin arah perempuan warna.
Jadi seperti itu. Makanya semuanya ini tinggal alih rawat kok sebenarnya. Jadi kita sudah enak, tinggal alih rawat. Misalkan mahari deal jadi sudah. Tidak ada hal-hal yang kita alih rawat. Seneng kita buat dibuat sebagai ageman kita, mungkin ya disingkepi terus dipajang, jadi seperti itu. Terus kita nikmati ketika nanti kita nanting, kita minyaki, rasanya sangat amat luar biasa sekali. Jadi seperti itu adalah kenikmatan. Bahkan ada yang bilang ya teman-teman, ketika sudah menanting merasakan pusaka, benar-benar pusaka ageman itu adalah kenikmatan yang hakiki sambil ngopi. Jadi seperti itu, kita doakan. Jadi itu nanti juga akan mengimbangi kita pusakanya. Jadi seperti itu. Makanya ingat, pemaharan di dunia pusaka itu ya kita tidak bisa itu iku kok mahal, iku nggak bisa. Bagi saya saru kalau menyebut kata itu. Lebih baik kalau misalkan itu tinggi ya memang ya matur suwun informasinya, terus ya sangat pusakanya memang sangat bagus dan luar biasa. Jadi seperti itu. Karena di dalam dunia pusaka itu memang ada beberapa kategori pusaka yang harus panjenengan tahu, mulai dari garape koyok ngopo, pusakane koyok ngopo dan sebagainya. Tidak akan mungkin ketika pusakanya bagus ya mahari arep ngawur. Itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Pun toh, pusakanya bagus, indah, ya toh, tangguhnya genah, terus itu tadi tangguh utuh sepuh, terus mahari mengharap seenaknya saja, sawajari saja, itu tidak ada. Tidak ada. Ya pasti ya sangat amat luar biasa. Jadi seperti itu. Dulur-dulur NTV, mungkin ini saja dari saya. Yang jelas kita di dalam memahami pusaka itu ada dua, yakni antara mistik dan nalar. Jadi seperti itu. Kita juga harus tahu kemistikannya, dari esoterinya dan dari nalarnya yang harus kita tahu. Apa? Tangguhi koyok ngopo, ya toh, pamori koyok ngopo. Jadi seperti itu. Mungkin pada kesempatan malam hari ini saya akhiri dulu ngaji budaya di segmen Sabu Inten. Saya akhiri dulu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial ngaji budaya.